Skill 16. Invert the subject and verb with phrase expression. Kita ingat bahwa dalam kalimat di bahasa Inggris itu SVO, subject, verb, object. Kita lihat pada kalimat ini, here is the book that you lent me. Here merupakan phrase expression dan is adalah verb dan book adalah subject. Lanjut pada kalimat yang kedua, there are the keys that I thought I lose. Phrase expression adalah there, verbnya adalah are, dan subjeknya adalah keys. Kita lanjut pada kalimat ketiga, no here adalah phrase expression, have seen adalah verb, dan I adalah subject. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Slide ini kita bahas, kita identifikasi subject, verb, dan phrase expressionnya. Pada kalimat yang ini kita lihat, kita identifikasi the closet terlihat seperti, the closet ini terlihat seperti subjek karena berdekatan dengan verb. Verbnya adalah are. Padahal the closet ini merupakan object of preposition. Jadi text expressionnya adalah in the closet dan verbnya adalah are dan subjeknya adalah the clothes. The clothes. Kita lanjut pada kalimat yang kedua. Around the corner is Sam's house. Kita lihat the corner di sini terlihat seperti subjek karena berdekatan dengan verb. Verbnya adalah is. Padahal the corner ini object of preposition. Jadi phrase expressionnya adalah around the corner dan is adalah verb dan Sam's house adalah subject. Kita lanjut pada kalimat yang ketiga. Beyond the mountain lies the town where you will live. Kita lihat the mountain itu terlihat seperti subjek karena berdekatan dengan verb. Verbnya adalah lies. Padahal the mountain ini adalah object of preposition. Jadi phrase expressionnya yaitu beyond the mountain dan verbnya adalah lies dan subjeknya adalah the town. Kita lanjut. Nah, pada slide ini kita lihat, kita perlu tahu bahwa ada loh phrase expression itu di belakang yang subjeknya dulu, terus verb, terus phrase expression. Nah, kita lihat di sini the clothes yaitu adalah subjek, are adalah verb, dan in the closet adalah phrase expression. Kita lanjut di sini. In the closet merupakan phrase expression, are adalah verb, the clothes adalah subject. Dan kita lihat lagi Sam's house is around the corner. Sam's house ini merupakan subjek dan is adalah verb dan around the corner adalah phrase expression. Nah, phrase expressionnya ini ada di belakang, yang di depan itu subject verb. Dan sedangkan yang kalimat di sini around the corner merupakan phrase expression, is adalah verb, dan Sam's house adalah subject. Lanjut pada kalimat ini. The town lies beyond the mountain where you will live. Town adalah subjeknya dan verbnya adalah lies dan phrase expressionnya adalah beyond the mountain. Kita lihat di sini yang phrase expressionnya berada di depan, terus verb, terus subject. Beyond the mountain adalah phrase expression, lies adalah verb, dan town subject. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Pada slide ini kita ingat bahwa dalam kalimat di bahasa Inggris itu subject verb. Nah, pada slide ini kita bahas. Pada slide ini kita lihat bahwa apakah kalimat yang di atas ini
Apa bedanya kalimat yang di atas ini dan kalimat yang ada di bawah ini? Nah, bedanya itu kalimat yang di atas ini itu place expressionnya benar-benar diperlukan, sedangkan kalimat yang di bawah ini place expressionnya tidak terlalu diperlukan. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa place expressionnya benar-benar diperlukan atau tidak terlalu diperlukan? Jadi kita lihat kalimat yang pertama ini, kalimat yang di atas ini, many exotic birds are in the forest. Jadi cara mengetahuinya bahwa place expressionnya benar-benar diperlukan atau tidak benar-benar diperlukan, caranya itu coba kita tutup place expressionnya setiap kalimat. Yang pertama kita bahas dulu di kalimat yang di sini. Many exotic birds are in the forest. Kita tutup place expressionnya in the forest. Jadi sisa many exotic birds are, yang artinya banyak burung eksotik adalah. Jadi kalimatnya ini tanpa place expressionnya ini tidak make sense, kalimatnya tidak masuk akal. Jadi kita membutuhkan place expression. Dan inilah setelah place expression harus in verb subject. Dan ini in the forest adalah place expression dan verbnya adalah are dan subjeknya adalah birds. Dan kita lihat lagi, I walked for many hours in the forest. Jadi yang kalimat tadi ini yang di atas ini benar-benar diperlukan place expressionnya. Kita lanjut pada kalimat yang di bawah ini. I walked for many hours in the forest. Kita tutup place expressionnya dulu. In the forestnya kita tutup. Jadi hanya I walked for many hours, yang artinya saya berjalan selama berjam-jam. Saya berjalan selama berjam-jam. Jadi kalimatnya ini tetap make sense atau tetap masuk akal tanpa adanya in the forest, tanpa adanya place expression. Nah, kita lihat yang kita telah pelajari itu, setelah place expression itu harus in verb subject. Tapi kenapa di sini place expressionnya itu setelah place expression itu tidak in verb? Jadi karena setelah place expression ini tidak in verb, tetap subject verb, karena kalimatnya tetap make sense atau masuk akal tanpa ada place expression. Karena jadi dan inilah kalimat yang tanpa expression. I walked for many hours. Saya berjalan selama beberapa jam, berjam-jam. Jadi kalimatnya ini tetap make sense atau masuk akal. Kalimatnya pun juga benar bahwa ini I walked for many hours in the forest, dan bisa juga I walked for many hours. Kita lanjut pada example. On the second level of the parking lot. Kita lihat, on adalah preposition dan second level adalah object of preposition, the parking lot object of preposition. Yang pertama kita lihat apakah karena skill ini kita bahas tentang place expression, jadi kita lihat dulu apakah ada place expressionnya, dan kita perhatikan juga subject verbnya. Dan ini adalah on the second level of the parking lot, itu adalah place expressionnya. Jadi kita ingat bahwa setelah place expression itu
harus inverb. Jadi inverbnya verb subject. Jadi kita cari A, B, C, dan D itu verb subject. Kita lihat A, is empty. Is merupakan verb dan empty adalah adjektif. Adalah salah karena kita butuh verb subject, bukan verb adjektif. Ini kalian bisa lihat MC ini adalah adjektif. Ya, kita lanjut pilihan B, MC. R merupakan verb dan MC yang merupakan adjektif. Jadi B salah. Kita lanjut di C, some empty stall are. Some empty stall are. Stall subject dan are adalah verb. Jadi C salah. Kita lanjut di D. Are some empty stall. Are adalah verb dan empty verb dan some empty stall adalah subjek. Jadi D adalah jawaban yang benar. Benar karena are-nya adalah verb dan stalls adalah subjek. Jadi jawabannya benar adalah D. Kita lanjut pada ini. Inverted subject and verb with place expression. Nah, kita lihat setelah place expression itu harus verb subject. Contohnya in the classroom where some old desks. Terus ini setelah place expression itu subject verb. Jadi yang ini place expression setelah place expression verb subject, ini in verb yang awalnya subject verb. Jadi verb subject. Sedangkan yang ini place expression subject verb. Jadi ini tidak di inverb karena sama dengan kalimat dalam bahasa Inggris subject verb. Kita lanjut pada exercise 16. In the front of the house were some giant trees. Ini adalah preposition, front object of preposition, of merupakan preposition, the house object of preposition. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kita cari dulu place expressionnya, apakah ada place expressionnya dan apakah ada subjeknya dan apakah ada verbnya. Dan kita lihat place expressionnya itu adalah in front of the house. Dan kita ingat setelah place expression itu adalah verb subject. Dan kita lihat bird adalah verb dan trees adalah subject. Jadi kalimat ini correct karena sudah ada place expressionnya dan sudah ada juga verbnya dan sudah ada juga subjeknya. Dan setelah place expression adalah ada verb dan ada subjek. Jadi jawabannya benar, correct. Lanjut kalimat nomor 2. There are big house is on the corner. Yang pertama kita harus tahu dulu, kita cari dulu apakah ada place expressionnya dan apakah ada juga subjeknya dan apakah ada verbnya. Kita lihat there merupakan place expression dan house adalah subjek dan is adalah verb dan on adalah preposition dan the corner adalah object of preposition. Jadi kalimat ini sudah ada place expressionnya dan sudah ada subjeknya dan sudah ada verbnya. Oh, ini salah, sorry. Jadi kita harus tahu juga setelah place expression itu verb subject. Jadi kalimat ini salah, incorrect, karena kalimat ini setelah place expression itu adalah subjek, yang seharusnya setelah place expression itu adalah verb. Jadi nomor 2 adalah correct. Terima kasih.